sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan suci Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezekinya orang-orang yang mencari ilmu. Dan sering sekali Habib kabarkan, Habib beritakan bahwasanya nikmat yang paling agung, bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang pertama yang mengajarkan ilmunya Allah, dan yang kedua adalah orang yang belajar ilmunya Allah. Kalau kita nggak bisa ngajar ya kita belajar. Jangan sampai udah nggak ngajar, nggak belajar. Nah, iyadzubillah min dzalik. Dan bahwasanya belajar ini keutamaannya luar biasa. Dan sering sekali juga Habib kabarkan, dan semoga kedudukan syahid yang telah Allah janjikan bagi barang siapa yang hidupnya untuk agamanya Allah, yang untuk menuntut ilmunya Allah. Apabila ia menuntut ilmunya Allah dalam keadaan mencari ilmunya Allah, dia meninggal dunia, mata ala syahid, matinya seperti orang-orang yang syahid. Bib, keutamaan syahid ini apa? Bib, keutamaan syahid ini mereka masuk surganya Allah tanpa ada pertanyaan minal munkar wan nakir. Nikmat apa buku, nikmatul azim. Kita masuk surga nggak perlu dipertanggungjawabkan, sudah langsung dakhalal jannata bi rahmatillah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita pada saat meninggal sedang mencari ilmunya Allah ataupun sedang mengajarkan ilmunya Allah. Dan semoga kita yang hadir termasuk nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kalau enggak lagi menuntut ilmu ya lagi ngajar. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin rahimallahu ankum. Sampai kepada fasal alladzi yalzamu fihi niyatul imam arba'un: al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'ati wal mutaqaddimatu fil matari. Masuk kepada fasal alladzi yalzamu fihi niyatul imam, yang diwajibkan bagi seseorang untuk meniatkan dirinya sebagai imam. Jadi wajib mengucapkan bahwasanya saya ini imam. Nah, kalau seandainya dia nggak menyebutkan imam, bisa memungkinkan sholatnya si imam sama si makmum, sholatnya si imam ini nggak sah. Nah, ada 4 tempat alladzi yalzamu fihi niyatul imam arba'un. Ada 4. Yang pertama adalah sholat Jumat. Nah, wajib tuh si imam mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah wal mu'adatu, sholat yang diulang. Yang ketiga al-manzuratu jama'ati, adalah sholat yang dinazarkan untuk berjamaah. Ya, contohnya saya niat nanti asar, saya bernazar kepada Allah wa Rasul, nanti saya pengen sholat asar secara berjamaah di rumah ataupun sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Maka seseorang yang menjadi imam wajib, lazim, harus menyebutkan bahwasanya dia sebagai imaman lillahi ta'ala. Wal mutaqaddimatu fil matar, dan sholat yang didahulukan karena sebab matar. Jadi ada sholat namanya sholat jamaah takdim. Cuma kita nggak bahas lebih dalam karena ini jarang sekali ditemui sama kita nih, apalagi orang-orang awam jarang sekali ketemu. Intinya kita baca udah, kita ngalap keberkahannya. Terus kita lanjut lagi ke fasal yang selanjutnya. Ini fasal yang sering kita rasakan. Syurutul qudwati 11 an la ya'lama batalani salati imamihi bihadathin aw ghairihi. Fasal selanjutnya menerangkan tentang syurutul qudwah, syaratnya qudwah. Syurutul qudwah ini apa sih? Contoh kita ini jadi makmum pengen sholat berjamaah bersama imam. Ada syarat-syaratnya.
Seandainya syarat-syarat ini nggak terpenuhi, maka wajib bagi seorang makmum tadi munfarid, mufaraqah dari imam. Seandainya ada 11 kriteria terdapat di dalam imam, maka wajib kita munfarid ataupun kita meniatkan untuk sholat sendiri. Paham Muhammad? Yang pertama adalah an la ya'lama batlani salata imamihi bihadasin aw ghairihi. Si makmum ini nggak tahu bahwasanya telah batal salatnya imam. Beb, seandainya si makmum ini tahu si imam ini batal, karena sebab apa? Karena sebab pada saat sujud, subhanallah, si makmum ini ngelihat ada tai cicak di kakinya si imam, maka wajib bagi si makmum untuk mufaragah. Beb, ada di bajunya semut, Beb. Nah, kan kita udah bahas bahwasanya pembahasan batang ataupun mayit ataupun binatang-binatang yang telah meninggal, yang telah mati, maka hukumnya najis. Dan ketika seseorang membawa ketika dalam keadaan sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Seandainya si imam lagi sholat takbir Allahu Akbar, si makmum melihat dari belakang ada apa? Ada semut tuh di bajunya. Iya. Soalnya kan ada semut di bajunya nih. Maka langsung kita niatkan untuk mufaraqah, berlepas sholat yang tadinya kita makmuman jadi munfarid sendiri sudah. Beb, lalu bagaimana Beb kedudukan si imam tadi, Beb? Setelah selesai sholat, kasih tahu si imam, itu di belakang baju ada semut. Nah, kalau si imam yang ngerti syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat, maka si imam tersebut wajib mengqadha sholatnya, wajib mengulang, bukannya mengqadha. Beda ya, mengqadha sama mengulang. Kalau mengulang ini masih ada waktu untuk sholat. Kalau mengqadha ini meninggalkan sholat ketika kita masih dalam keadaan hidup setelah masa balik sampai dia hidup. Nah, itu namanya mengqadha. Kalau mengqadha contohnya kemarin kita nggak sholat zuhur, kita qadha lagi di waktu zuhur, mengqadha sholat zuhur yang kemarin kita tinggalkan. Nah, kalau seandainya si imam tadi niatnya bukannya qadha, tetap niatnya sholat tamam, dalam artian adaan, karena waktu sholatnya masih ada, dan si imam wajib mengulang sholatnya. Faham? Seandainya pembahasan yang tadi yang akan Habib sebutkan 11 ini gak ada di dalam diri imam, maka wajib kita mengikuti si imam. Dalam artian kita nggak boleh munfarid ataupun mufaraqah. Dan apabila ada salah satu yang terdapat di imam, maka wajib untuk kita mufaraqah ataupun berlepas diri dari imam. Yang tadinya niatnya jamaah bersama imam, kita ganti jadi niat sholat sendiri munfarid. Paham ya? Yang kedua, wa an la ya'taqida wujub qada'iha alaih. Yang kedua, kita nggak meyakini sholatnya si imam ini nanti bakal wajib diqadha. Ya, karena sebab apapun. Contohnya nih, ya hampir sama kayak tadi. Ataupun nanti yang kita lihat ini si imam ternyata subhanallah, dia nih sholatnya nih yang kita kenali dia nggak pernah ngaji, dia nggak tahu rukun dan syarat-syaratnya menjadi imam, dia nggak fasih di dalam membaca Al-Quran, dia ini si imam ini nggak pernah mondok, akhirnya nggak tahu cara sholat yang benar. Nah, kita nggak boleh sudah qudwah kepada orang yang tadi. Paham? Yang ketiga, wa an la yakuna ma'muman. Contoh, Abdullah lagi sholat asar sama Yaya di belakang. Yaya ini di belakang Abdullah. Yaya jadi makmum. Imamnya Abdullah. Terus ada lagi yang datang. Tiba-tiba si Abdullah dalam keadaan sholat, Om Hamid datang, langsung nyentuh pundak Yahya buat menjadi imamnya Om
Om Hamid. Jadi ini orang yang ketiga pengen makmuman lagi kepada makmum. Kedudukan Yahya ini kan makmum kepada Abdullah. Nggak boleh, nggak sah. Nggak sah makmumnya kepada seorang makmum. Paham? Bib, seandainya kan udah terlanjur, Bib. Udah terlanjur kepada si Yahya. Nah, Yahya harus ngasih kode. Kodenya bagaimana? Kalau di dalam sholat ini jangan bilang gue makmum, ya batal sholatnya. Langsung ngomong ke Om Hamid, Mit, gue makmum, Mit, gitu kan. Oh iya, Om Hamid jawab lagi, iya, repot lagi, Abdullah. Paham? Jadi bagaimana kita ngasih tanda? Kita ngasih tanda aja sudah tangan ke belakang, memberitahu bahwasannya si Yahya ini adalah makmum kepada Abdullah. Karena hukum seseorang makmum ingin menjadikan makmum sebagai iman nggak sah, karena kedudukan Yahya aja sini makmum. Nah, Yahya langsung ngasih kode. Nah, nanti Om Hamid sama Yahya langsung jadi makmumnya Abdullah. Paham? Kan sering terjadi nih kayak begini, si makmum tiba-tiba langsung ditepak lagi suruh jadi imam, padahal dia ini masih jadi makmum kepada imam yang di depannya. Paham? Yang selanjutnya wala umyan. Nah, ini juga nih, tidak boleh orang yang ummi. An-Nabi SAW ini punya gelar an-nabiyin, ummiyin. Nabi SAW ini bukannya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi nggak butuh baca, nggak butuh nulis. Tapi di zaman sekarang seandainya ada imam ini nggak bisa baca, nggak bisa baca, nggak tahu tajwid, dia juga nggak bisa nulis huruf Arab yang benar, maka wajib bagi si makmum yang tadi udah qodwah kepada imam untuk mufaragah. Kebangun kali ini. Kita lanjut lagi. Maka wajib bagi si makmum ini mufaraqah kepada imam yang ummi. Ummi ini adalah orang yang nggak bisa baca, orang yang nggak bisa nulis. Paham? Jadi seandainya kita kenal nih, ini nih orang tiba-tiba jadi imam di masjid. Gue tahu nih dia nggak pernah belajar, baca Qur'annya aja belepotan. Udah dari rumah niatin mufaragah. Paham? Ada yang mau ditanya? Wa an la yataqaddamu alaihi fil mawaqif. Si makmum ini nggak boleh melebihi tempat berdirinya imam. Contoh, ini Abdullah duduknya di depan sini. Duduknya di depan. Si makmum ini nggak boleh melebihi tempat duduknya atau tempat berdirinya si Abdullah. Kan sering terjadi, Anda lihat ini di Jakarta banyak masjid, bangunan-bangunan yang di atas lebih luas, makmum yang di atas ini melebihi tempat berdirinya si imam. Jadi si imam di sini, makmumnya di depannya. Nah, makmum yang di depannya si imam nggak sah sholatnya, harus di belakangnya si imam. Paham? Wa ya'lama intiqalati imamihi, dan harus mengetahui berubahnya gerakan si imam. Berubahnya gerakan kalau di Bogor ini Om Hamid ada namanya gerakan organisasi aspek anti speaker. Di Bogor ini masih banyak. Jadi mereka baca maulid yang datang ribuan, ratusan nggak ada speaker. Mereka sholat Jumat yang datang ratusan orang nggak ada speaker. Saya duduk paling belakang nggak ngedenger nih suaranya imam, nggak ngedenger perubahan gerakan ketika berpindahnya rukunnya si imam. Nah, ini juga nih repot. Jangan sampai kita mendahulukan perkara yang kagak disunnahkan dan meninggalkan perkara yang wajib. Jadi banyak banget orangnya ratusan di masjid. Subhanallah, masjidnya nggak pakai speaker, anti speaker. Kira-kira kalau seandainya yang hadir sholat di masjid ratusan orang di masjid, itu si imam di atas khutbah mimbar, dia ceramah, kedengeran apa kagak? 20 orangnya kagak kedengeran. Tapi terjadi di Jakarta banyak kayak gitu, aspek anti speaker, katanya bid'ah, tapi masih megang handphone, padahal handphonenya ada
Speaker tadi masih nonton TV, padahal TV-nya speaker. Wis macem-macem aja bu, macem-macem aja udah orang zaman sekarang. Wa an yajtami'an fi masjidin au fi salasa mi'ati dhira'in takriban. Harus berkumpul di dalam satu tempat, masjidkah atau rumahkah, iya. Dan antara makmum yang terakhir nggak boleh melebihi salasa mi'ati dhira', 300 dhira'. Satu dhira' ini sekitar setengah meter. Berarti 300 dhira' 150 meter. 150 meter kan jauh banget itu. Iya. Seandainya lagi sholat Idul Fitri, kan sholat Idul Fitri saking ramainya nih. Ada yang sholat di rumahnya depan sono, iya. Padahal mah masjidnya di depan. Kok tapi yang sholat sampai ke ujung-ujung dan misa-misa. Bagaimana Beb itu sholat asal apa kagak? Selama antara makmum yang terakhir sampai orang yang ingin menjadi makmum kepada masjid masih mencakup ukuran ataupun jarak nggak lebih dari salasami atid dhira'. Salasami atid dhira' ini 300 dhira' ataupun 150 meter. Berarti sholat yang demikian hukumnya apa? Sah. Selama masih kelihatan makmum yang terakhir dan mendengar gerakan si imam, paham? Au fi salasa mi'ati dhira'in takriban wa an yanwil qudwata awil jama'ata wa an yatawaffaqa nazmi salatihima. Harus juga nih bagi si makmum harus menyamai, bukannya menyamai atau dalam artian nggak boleh kita mendahului ataupun kita terlalu lambat di dalam gerakan untuk mengikuti gerakannya si imam. Maka dari takbir, dari ini anak kecil tahu-tahu ini bisa besok nggak usah datang deh, iya. Bisa besok nggak usah datang, belajar aja deh. Bib nggak paham, Bib udah pokoknya dengerin deh, ya paham. Yang penting dengerin, insya Allah berkah deh. Kalau ilmu itu terkadang nggak manfaatnya sekarang, nggak langsung manfaat bu. Terkadang nanti pas kita udah tua ataupun pas pengen mati, subhanallah ternyata ini yang dibilang Habib. Oh ternyata ini yang dikasih tahu guru saya. Oh ternyata ini yang dibahas tentang guru saya. Bagaimana hukumnya toharoh, kemuliaan ilmu. Karena apa? Karena nanti ketika kita pada saat sakaratul maut ini dikasih tahu bu, dikasih lihat nanti. Kita tahu mana orang mulia, mana orang yang nggak mulia. Kita dikasih lihat sama Allah mana amalan yang besar, mana amalan yang kagak ada sama sekali kedudukannya di sisi Allah. Dan subhanallah, semua orang yang ngaji, mereka ini merasakan kenikmatan ketika sakaratul maut. Dan itu jaminan sudah. Yang ngejamin siapa? Bukannya Habib, bukannya Ustaz, tapi yang ngejamin Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an yanwil qudwata, dan kita meniatkan untuk mengikuti imam. Awil jama'ati wa an yatawaffaqa nazma salatihima. Dan harus antara si makmum dengan imam mengikuti gerakan imam. Ketika si imam udah takbir Allahu Akbar, baru makmum ikut Allahu Akbar. Jangan imam baru Allahu Akbar. Jangan langsung kita ikut Allahu Akbar. Selesaikan dulu si imam takbirnya, baru kita takbir Allahu Akbar. Ketika si imam sami Allahu liman hamidah, jangan langsung kita naik ke atas juga, jangan. Setelah beberapa waktu setelah si imam sempurna gerakannya, baru kita berpindah rukun dari ruku ke i'tidal. Fi sunnati fahishatil mukhalifati. Nah ini terkadang banyak sekali makmum yang kagak ngerti. Contohnya si imam ini kan kalau seandainya di masjid setiap malam Jumat ada sajdatul tilawah, sujud tilawah. Hukumnya sujud tilawah ini apa? Sunnah. Ketika kita mendengar ayatus sajadah. Ayat sajadah di dalam Al-Quran ini ada 15 ayat yang disunnahkan kita untuk sujud ketika kita mendengar seseorang imam atau seseorang yang membaca ayat sajadah. Namun beda rukunnya bu ya. Beda rukun ketika kita di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi jangan disamain. Ini ada ayatus sajadah, tiba-tiba langsung aja sujud di luar sholat. Kalau di dalam sholat betul gerakannya yang seperti yang di masjid itu yang diikuti ataupun dipakai
dari madhab Syafi'iyah, ketika mendengar ayatus sajadah dalam sholat ya sudah langsung sujud, dan kita memberikan kode dengan takbir. Namun ketika di luar sholat itu ada rukun-rukunnya, ketika kita pengen sujud di saat kita mendengar ayatus sajadah. Seandainya si imam ini sujud untuk melakukan sujud tilawah, si makmum kata Habib kan sunnah kita nih buat sujud tilawah, udah nggak usah ngikutin si imam. Seandainya kan si makmum nggak ngikutin si imam, maka si makmum tersebut akan batal sholatnya. Paham? Jadi gerakan yang dilakukan imam ketika kita meyakini untuk seseorang menjadi imam di dalam sholat kita, wajib kita ikuti semua. Seandainya si imam ini subhanallah ketika rakaat kedua dia lupa tahiyatul awal. Ya, ketika kita lupa tahiyatul awal, maka kita disunahkan apa? Untuk sujud sahwi. Caranya sujud sahwi bagaimana sih? Kita melakukan 2 sujud. Jadi setelah kita melaksanakan tahiyatul akhir dan kita menyempurnakan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatul lillah. Ini juga buat ibu-ibu, bapak-bapak nggak apa-apa nih kalau di rumah. Biasanya kita kalau sholat subuh di rumah lupa baca apa? Kunut. Iya. Kadang-kadang juga kita di rumah subhanallah kita lupa nih rakaat keberapa nih. Iya kan? Tadi kayak ini gue sholat zuhur nih, gue rakaat ketiga apa keempat ini ya? Apa kedua ini ya? Iya. Subhanallah. Nah, kalau seandainya kan kita lupa rakaat, ataupun kita lupa untuk membaca kunut, ataupun kita lupa ternyata kita nggak membaca tahiyatul awal, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi? Sajdatani. Kita melakukan 2 sujud setelah kita menyempurnakan dengan apa? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatul lillah sampai selesai, baru kita sujud. Sujud yang pertama kita baca subhanalladzi la yashhu wa la yanam. Kita duduk. Jangan langsung salam, sujud lagi 2 kali. Iya, jadi kita disunahkan untuk sujud 2 kali dan membaca subhanalladzi la yashhu wa la yanam. Paham? Dan yang terakhir di dalam surutul qudwah wa an yutabi'ahu, seseorang makmum wajib mengikuti semua gerakan imam. Dan seandainya ada perkara-perkara yang tadi Habib katakan, si imam ini ummian, ternyata bacanya kagak fasih, kagak bisa baca Quran, kagak bisa nulis Quran. Ada lagi ternyata si imam, biasanya orang kalau udah terlalu tua mulutnya udah nggak terlalu fasih. Iya, cuma banyak orang-orang tua juga yang di sini nih, masya Allah fasih. Malah yang fasih malah yang pada tua. Iya, malah yang pada tua pada fasih bacanya. Iya, subhanallah. Iya, jadi nggak boleh seandainya si imam ini ummian, nggak bisa baca Quran, nggak bisa nulis, tiba-tiba dijadikan imam, nggak boleh. Nggak boleh juga kita tadi menjadikan imam atas orang yang telah menjadi makmum dari seorang imam yang lain. Paham? Kira-kira surutul qudwah pada paham semua apa enggak nih? Ada yang mau bertanya tentang masalah surutul qudwah atau udah paham semua? Ini sebentar lagi nih Bu, insya Allah hatam. Seenggaknya nanti kalau ada mungkar wa nakir, kita nih udah menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menjalankan perkara-perkara, mempelajari perkara-perkara yang telah Allah wajibkan. Jadi udah jatuh tuh, udah gugur Bu, udah gugur tuh Pak. Iya, udah gugur, udah jatuh dosa kita apabila kita meninggalkan perkara yang telah Allah wajibkan. Dan mudah-mudahan belajarnya kita menjadikan kita semakin takut sama Allah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya semoga yang hadir selalu dikasih istiqomah, dikasih hati yang selalu ta'alluq, bersambung kepada Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita doakan yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, amin. Dan juga kita doakan tasyakuran juga ya, bahwasanya Khalid Qasam, ponakan anak ini, anaknya Ipa yang niatnya kan di awal namanya Sam, insya Allah diganti
Jadi diganti namanya Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi, ya. Ahmad ini ta'alluq kepada Nabi Muhammad SAW. Lutfi ini adalah manusia yang telah Allah berikan kelembutan di dalam hatinya. Ya, orang kalau udah hatinya lembut, insya Allah gampang udah dekat sama Allah, dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi. Kalau orang udah hatinya rusak, udah repot sudah. Ya, jadi besok-besok ya manggilnya udah bukannya Bado ataupun Sam, kita panggil Lutfi. Semoga dengan barunya nama, Bib, kenapa namanya dirubah? Ya nggak apa-apa dirubah biar lebih bagus. Emang kemarin kurang bagus, tapi ada yang lebih bagus. Bib, saya udah tua Bib, nama saya Saritem. Bib, nama saya Markona. Bib, saya mau ganti nama. Foto lu. Dulu Bu, saya waktu ikut Habib Reza. Saya dulu tuh ikut sama Habib Reza di daerah Cacaban itu di ujung gunung. Subhanallah, satu gunung itu. Hampir satu gunung semuanya ngaji sama Habib Reza. Satu gunung semuanya ngaji sama Habib Reza. Namanya aneh-aneh, udah ada yang Kliwon, ada yang Sugeng, ada yang aneh-aneh udah namanya udah. Hampir satu kampung diganti namanya semuanya. Iya, namanya diganti semuanya. Bib, kalau ganti nama harus potong kambing apa kagak? Ya nggak usah udah. Bib, saya punya rezeki lebih ya. Fadol potong kambing. Iya, diniatin biar berkah. Bib, saya sanggupnya cuma syukuran, ya nggak apa-apa, ya udah seandainya kalau seandainya nama kita bukan nama Islami, ya sudah kita ganti, gak ada masalah. Iya, karena al-ismu huwa doa, iya, al-kalamu huwa doa. Seandainya ini bocah namanya bagus-bagus, namanya Lutfi, dipanggilnya karena wajahnya hitam dipanggillah hitam ya, padahal namanya akhirnya makin hitam aja tuh deh. Iya. Jadi kalau tentang masalah bab nama, ya udah sudah. Nama ini adalah doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga berkah gantinya nama, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh wa solihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sallallahu alaihi wa sallam. Qulubat hayy julasjana wallahu qad athna alayhi fama yusallu qawlu minna wa yakunu thanana lakinnahu Allah fi sirri qad alimati subhani rabbina wa hadana wa idh istajasna bil mawaddati hauna narfa'ini fakrina wa rajana lil wahidil ahadil alil ana mutawassilina biman ilayhi da'ana mukhtarihi wa habib وصفي زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ظفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نجطاء المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمدين في بهجة العين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن عجب ندعنا وارتوي الحقوق وطالبنا وصانا والحاضر الوصايا في جمعنا نحن بين يديك عند ثرانا ولقد رجعناك فعقب سرنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنصرة طاحف بك الارض واقمع كل من عادانا وانظر الينا واشفنا كعصلحنا واشف وعافي لنا الرضا وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات. Amin ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh wassolihah ya Allah. واقضي لنا الحاجة واصل ختمنا عند الممات واصليا وقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه ما حركت حسب أجسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.